ke video berikutnya tentang pernyataan loncat dalam JavaScript. Jadi untuk kita langsung masuk ke sini, yang pertama kita akan belajar tentang perintah break. Jadi, untuk perintah break saya langsung buat for. Jadi kita menggunakan for, lalu masukkan kondisi let i, di sini ada variabel i sama dengan 0. Lalu kalau ini inisialisasi, kemudian kondisinya adalah i lebih kecil 10, dia akan melakukan perulangan. Kemudian untuk incrementnya i plus. Oh, ada salah di for ini gitu. Hapus salah satu R, kemudian masukkan kondisi if, lalu let i sama dengan 0. Kita masukkan ulang, salah, let i identik dengan 4, lalu kurung. Kemudian kita menggunakan perintah break, dia akan berhenti. Jika dia sudah sampai 4, dia akan berhenti, break. Kemudian oh iya, ada salah di let ini salah. Kita hapus yang ini, let. Oke, kemudian dia akan melakukan proses std out dot write. Kemudian di sini i tambah plus seperti ini. Ya. Kemudian lalu kita tutup kurung kurawal 1 di sini. Kesalahannya di break. Kita buat ulang saja. Kita masuk for let i sama dengan 0. Kemudian kondisinya i lebih kecil 10, lalu i akan i plus. Kemudian kita masukkan if jika i identik dengan 4, maka dia berhenti, break. Kemudian dia proses titik std out dot write i plus, lalu yang tutup satu kurung kurawal. Ya, dia akan melakukan perulangan dari 0 sampai 3 dan dia berhenti di 3 karena dia i sama dengan 4. Plus jika ini kita kasih. Oke, kita langsung masuk ke contoh penerapan perintah break. Contoh kita buat masukkan variabel
sama dengan require oke. Kemudian kita masukkan konstanta const data sama dengan kemudian kita buat variabel a sama dengan parse in redline question, masukkan nilai yang dicari, masukkan nilai yang dicari. Kemudian kita buat var index sama dengan -1. Lalu di sini kita buat for let i in data. Ini menggunakan perintah for in. Kemudian jika data i identik dengan a, variabel a, maka dia melakukan aksi index. Sini variabel index sama dengan i, lalu dia berhenti break. Setelah itu di bawah sini kita masukkan if index lebih besar -1, maka dia akan melakukan aksi. Dia menampilkan konsol variabel a tidak ditemukan. Ditemukan kan pada indeks G masukkan indeks. Kemudian jika tidak, maka dia menjalankan konsol titik variabel a
tidak ditemukan. Oke, di sini ada kesalahan. Oke, titik koma, lalu save, lalu kita coba jalankan di sini. Ada break.js, masukkannya, cari misalnya 50 ya, dia akan mencari 50 adalah indeks ketiga 0, 1, 2, 3. Jika dia sudah menemukan maka dia akan berhenti break. Kalau kita masukkan misalnya 80, dia langsung error. If index di sini bukan pada indeks K. Oke. Jika tidak maka dia tampilkan tidak ditemukan. Oh, jadi dia harus lebih besar dari -1. Oke, kita lanjut ke perintah continue. Kita langsung buat script di sini. Pertama kita buat for, let inisialisasi i sama dengan 0, kemudian kondisinya i lebih kecil 10, i lebih kecil 10, lalu i plus i akan bertambah 1. Kemudian di dalam sini kita buat if jika i modulus 2 sama dengan identik dengan 0, kita langsung menjalankan perintah continue. Oke. Kemudian proses std auto to write i plus tutup kurang. Oke, makanya dia langsung menjalankan bilangan ganjil karena i modulus 2 yang hasilnya 0 adalah bilangan genap, berarti dia menjalankan yang bukan bilangan genap. Dari 0 dia akan dari 1 langgar 2. Berikutnya kita ke perintah return. Untuk perintah return, untuk mengembalikan nilai dari, misalnya kita menggunakan function, kita namakan function dengan function kali, lalu parameternya ada a dan b. Kemudian di sini kita kasih keterangan ini baris a, baris a. Kemudian di sini c sama dengan a dikali b. Ini untuk baris B. Lalu dia mengembalikan nilai return C, dia mengembalikan nilai C. Berarti C sama dengan
A kali B. Ini baris C. Kalau kita tutup kurung kurawal, kemudian kita buat variabel. Sini inisialisasi variabel nilai 1 sama dengan 10. Kemudian nilai 2 sama dengan 20, koma, lalu hasil, variabel hasil, koma. Lalu sini kita memanggil fungsi di atas. Jadi hasil sama dengan variabel hasil sama dengan variabel kali nilai 1, nilai 2. Ini baris D. Konsol, lalu dia menampilkan variabel dari nilai 1 itu kali variabel nilai 2 ini X menggunakan tanda ini. Sama dengan variabel hasil. Oke. Tutup kurung. Oke, jangan 10 dikali 20 sama dengan 200. Sini nilai 1 adalah 10 dan nilai 2 adalah 20. Jadi hasil itu sama dengan berikutnya kita masuk ke proses fungsi dari proses titik exit. Kita langsung masuk ke contoh buat file exit. Di sini kita ketikkan perintah variabel A, kita parse ke float, masukkan nilai A. Kemudian variabel B sama dengan masukkan nilai B. Kemudian variabel C. If jika B, variabel B identik dengan 0, maka
dia akan menjalankan perintah atau menampilkan aksi. Kesalahan nilai B tidak boleh 0. Oke, kemudian dia melakukan proses titik exit. Oke. Kemudian di luar sini dia C sama dengan A per B, lalu dia cetak lagi konsol. Variabel A per variabel B sama dengan variabel C. Oke, kemudian kita akan jalankan. Oke, kita masukkan nilainya, misalnya 45, nilai B nya 0. Oke, jika nilai B nya sama dengan identik dengan 0, maka dia akan menjalankan perintah konsol. Tidak di sini, maka langsung dia berhenti, exit. Fungsi proses exit dijalankan, yang ini tidak dijalan. Tapi kalau jika B tidak sama dengan 0, B misalnya 4, maka dia akan menjalankan yang di bawah sini dan tidak ada proses exit. Sekian.